Bab 1931 Refleksi Bulan di Atas Air, Subscribe Penatua. Keinginan Hansen untuk memerankan Moon tidak ada hubungannya dengan memuaskan Kriman. Hansen mengira mempelajari Moon adalah tantangan dari Yixia, jadi dia ingin membuktikan kepada Yixia bahwa dia jenius. Dia tidak ingin kecurigaannya mengakar. Namun, Hansen tidak akan berani menampilkan Moon sebelum hari ini. Bagaimanapun, dia tidak cukup pintar untuk mempelajari sesuatu dari pandangan sekilas. Dia telah berlatih Moon selama beberapa waktu, dan dia tahu bahwa jika dia melakukannya sebelum melihat Narrow Moon Knife, kualitas penampilannya tidak akan cocok untuk seorang jenius. Memeriksa Narrow Moon Knife mengubah ini. Itulah mengapa Hansen sekarang percaya diri untuk menampilkan Moon di sana. Dia yakin dia bisa meredam ketakutan Yixia sekarang. Moon, Rebecca dan Dulce terkejut, itu adalah seni Geno Raja Moonwheel, dan mereka juga mengetahuinya. Mereka telah mempelajarinya dari Moonwheel King sendiri ketika mereka masih muda, dan itu adalah sesuatu yang masih mereka latih. Kriman tertawa dingin dan berkata, kamu berani berlatih Moon di depan Rebecca dan Dulce. Itu hampir tidak pantas. Petik 2. Semua orang tahu Rebecca dan Dulce sangat ahli dalam seni. Mereka terkejut karena Hansen telah mengungkapkan keinginannya untuk membawakannya. Hansen tersenyum dan mengabaikan Kriman. Kemudian dia berkata, guru aku mengajari aku Moon. Aku telah mencoba mempelajarinya selama beberapa waktu, tetapi pemahaman aku tentangnya gagal. Aku tiba-tiba mempelajarinya ketika aku melihat pisau itu. Aku tidak tahu apakah ini benar, jadi tolong perbaiki aku. Petik 2. Ketika semua orang mendengar dia mengatakan ini, mereka semua terdiam. Kriman menelan kata-kata yang akan dia ucapkan, dan dengan dingin berkata, oke. Mari kita lihat bagaimana korelasi bulan dengan Narrow Moon Knife. Petik 2. Hansen melihat sekeliling dan menghentikan pandangannya ke cangkir teh. Dia mengisi cangkir dengan air, lalu meletakkannya kembali di atas meja. Rebecca dan yang lainnya mengawasinya, dengan tajam bertanya-tanya bagaimana dia akan tampil dalam penampilan Moon-nya. Hansen memberi mereka jawaban cepat. Dia menunjuk ke tengah cangkir teh dan menembakkan panah cahaya padanya. Saat cahaya memasuki air, tidak ada benturan. Itu seperti pantulan bulan, melayang di atas permukaan air. Apa pendapat kalian tentang bulan aku? Hansen menurunkan tangannya dan tersenyum. Kriman tertawa mengejek dan berkata, kupikir kamu belajar sesuatu yang luar biasa dari pisau itu. Pantulan bulan adalah sesuatu yang mungkin hanya dipelajari oleh pemula. Kamu jauh lebih buruk dari Rebecca dan Dulce. Petik 2. Lalu bisakah aku melihat bulan dari dua wanita ini? Hansen memandang Rebecca dan Dulce dengan penuh minat. Rebecca merasa khawatir. Dulce tidak ragu-ragu, dan dia hanya berkata, kenapa tidak? Setelah itu, Dulce mengisi cangkir tehnya dengan air. Kemudian, dia melihat ke arah Hansen. Ini hanyalah langkah pemula di Moon. Aku bisa melakukannya pada saat aku menjadi Viscount. Aku bisa menghasilkan 3 bulan, jadi aku lebih buruk dari kakak perempuan aku. Tolong jangan menertawakan bulan aku jika itu buruk. Petik 2. 3 pantulan bulan, itu jauh lebih baik dari 1. Saat Knight memandang Hansen. Dulce tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia menggunakan jari kanannya. 3 jari menciptakan 3 bulan di atas permukaan isi cangkir teh. Saat bulan masuk, tidak ada riak yang terbentuk. Tapi ketiga bulan itu hampir memenuhi seluruh cangkir teh. Itu terlihat aneh. Maaf, aku melakukannya dengan buruk. Dulce sebenarnya puas dengan penampilannya. Dia bersikap sombong, dan sedikit provokatif kepada Hansen. Alisnya terangkat dengan licik. Baik, 3 pantulan bulan ini sangat bagus. Tidak heran kamu adalah pewaris Raja Roda Bulan. Kriman dengan keras memujinya. Saat Knight mengikuti teladannya juga. Tapi dia tidak menggertak. Dulce benar-benar tampil sangat baik. Orang-orang di sana semuanya telah mempelajari Moon, tetapi seperti Hansen, mereka hanya bisa melemparkan 1 bulan. Mereka tidak bisa melakukan 2. Dulce mampu melakukan 3 karena dia telah mempelajari skill tersebut langsung dari Moonwheel King. Saat Knight menatap Hansen dengan aneh. Jenius Han, apakah itu yang kamu pelajari dari pisaunya? Mungkin yang terbaik adalah tidak membandingkannya dengan Dulce. Bahkan kita semua, yang tidak belajar dari Moonwheel King atau menatap pisau selama setengah jam, masih bisa melakukan refleksi seperti milikmu. Kami tidak perlu waktu setengah jam. Petik 2. 3 refleksi bulan, ini bagus. Aku telah belajar banyak, kata Hansen tanpa emosi. Kemudian, dia berdiri dan memberitahu Blacksteel, ada yang harus kulakukan. Aku akan berbicara dengan kamu nanti. Hansen mengatakan itu dan pergi. Dia tidak ingin berinteraksi dengan orang-orang itu. Dia lebih suka mempraktikkan apa yang telah dia pelajari saat ingatannya masih segar dalam pikirannya. Aku akan mengantarmu keluar, kata Blacksteel. Hansen menggelengkan kepalanya. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan ahli waris raja lainnya, dan dia tidak ingin Blacksteel berakhir terisolasi seperti dirinya. Melarikan diri seperti itu, dia menyebalkan. Kriman tersenyum. Tentu saja, apa kau berharap dia membiarkanmu menghinanya? Seseorang tertawa. Dia pantas mendapatkannya. Aku tidak suka orang yang terus berpura-pura, kata Kriman muram. Hansen tidak ada di lingkaran mereka, jadi itu tidak terlalu mempengaruhi mereka. Sekarang, mereka kembali menjadi lebih bahagia dan lebih bersahabat satu sama lain. Dulce juga merasa sangat baik. Dia akhirnya pamer di depan Hansen dengan sukses. Dia tersenyum, dan dia tidak bisa berhenti.
Tapi Rebecca tidak terlihat senang. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak tahu persis apa yang salah. Saat semua orang berbicara, seorang Viscount secara tidak sengaja menjatuhkan cairan Geno dan mengotori kursi, jadi dia pindah ke kursi Hansen. Cangkir Hansen masih ada. Viscount meraih cangkir itu, ingin menukarnya dengan yang baru, tetapi ketika dia baru saja menyentuh cangkir teh, wajahnya berubah dan dia berteriak, "Apa-apaan ini?" Saat semua orang berbicara dengan riang, mendengar dia berteriak membuat semua orang menoleh untuk melihatnya. Freeman tertawa dan berkata, "Apa yang kamu teriakkan? Lihat, lihat cangkir ini." Viscount menunjuk ke cangkir itu dan melihatnya dengan aneh. "Ada apa dengan cangkirnya?" Freeman bertanya. "Ini adalah cangkir Hansen. Lihat lebih dekat." Viscount tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia mengambilnya dan memindahkannya. Bab 1932 lembut dan murni. Semua orang melihat ke arah cangkir yang dipegang Viscount. Mereka mendengar suara retak, lalu cangkirnya pecah. Potongan-potongan dan air memercik ke meja. Rebecca dan yang lainnya melihatnya hancur, dan kemudian mata mereka membelalak. Di tengah pecahan keramik, ada benda seperti bulan. Itu masih mengambang di tempat cangkir tadi. Dulce hanya membeku, dan tidak dapat berbicara. Wajah Rebecca berubah, dan dia bertanya kepada Viscount, apakah Hansen benar-benar menggunakan cangkir teh itu? Viscount berkata, "Ya, aku duduk di sampingnya. Aku melihat semua yang dia lakukan, dan cangkir itu tidak pernah disentuh sejak itu." Petik 2. Tapi dia sudah pergi selama setengah jam. Bagaimana bulan bisa tetap ada di sana, dan bagaimana bisa memecahkan cawannya? Itu pasti bukan bulan. Freeman memandang kedua saudari itu dengan bingung. Refleksi di air adalah awal dari bulan. Menempatkan cahaya di dalam air bukanlah sesuatu yang seharusnya bertahan lama, karena tidak ada secara fisik. Itu akan memudar dengan cepat tanpa sumber daya untuk terus memompa ke dalamnya. Hansen telah pergi selama setengah jam, dan bentuk di air masih ada. Itu berarti itu bukan hanya ilusi. Cahaya itu adalah sesuatu yang kokoh. Itu telah memecahkan cangkir, yang tidak dapat dilakukan ilusi. Rebecca berdiri dan berjalan ke kursi Hansen. Dia melihat ke cahaya, memeriksanya dengan ekspresi aneh. Yang lain datang untuk mengelilinginya juga. Freeman berkata, "Rebecca, apakah ini bulan? Orang itu tidak mempermainkan kita, kan?" Petik 2. Rebecca menatap bulan yang cerah dan berkata, "Benar. Dan itu jauh lebih baik daripada apa yang bisa dilakukan Dulce dan aku. Itu memiliki rahasia Moonwheel di dalamnya." Petik 2. Rahasia Moonwheel. Semua orang kaget. Saat Rebecca menyebut Moonwheel, hal itu menarik perhatian semua orang. Rebecca menunjuk ke arah cahaya dan berkata, "Kamu lihat. Ini adalah cahaya yang solid. Ini bukan hanya bayangan belaka. Ini bukan refleksi. Itu adalah bulan yang nyata. Tapi seharusnya tidak mungkin bagi bulan pekat untuk memasuki air tanpa setidaknya menyebabkan riak. Segala sesuatu yang menyentuh air harus merusaknya, kecuali jika kamu memiliki sentuhan yang sangat lembut dari sesuatu seperti Moonwheel." Petik 2. Rebecca, kamu dan Dulce bisa melakukan hal seperti ini, kan? Saat Knight bertanya pada Rebecca. Rebecca menggelengkan kepalanya, "Ayahku melatih Moonwheel dengan status setengah dewa. Skill ini bermula dari Moonlight, jadi mudah dipelajari, tapi sulit untuk dipraktekkan. Tidak semua orang dapat meningkatkannya ke tingkat tertinggi. Dulce sama sekali tidak berlatih Moonwheel. Aku telah berlatih, tetapi aku jauh dari cukup lembut untuk melakukan ini. Kamu harus menjadi duke atau raja agar tidak mengganggu air." Petik 2. Wajah semua orang berubah. Wajah Freeman terlihat sangat buruk, dan dia bertanya, apakah sesulit itu? Hansen tidak berlatih Moonwheel, dan dia hanyalah Viscount yang melatih Moon. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lihat lebih dekat, dia mungkin mencoba menipu kita atau sesuatu. Petik 2. Rebecca mengintip ke dalam cahaya sebentar, sebelum menyerah dengan senyum masam. "Ini bulan, ya, aku tidak tahu bagaimana dia bisa melakukan ini. Aku hanya melihat casting dengan kualitas seperti itu dari ayah aku. Mungkin dia benar-benar mempelajari sesuatu dari Narrow Moon Knife." Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka menjadi tidak bisa berkata-kata. Wajah Freeman berkedut, dan terbakar. Dulce tersipu. Dia sangat sombong tentang generasi 3 bulannya, tetapi sekarang, dia menyadari penampilannya tidak mendekati level yang sama. Bagaimana bisa seorang jenius seperti itu ada di alam semesta ini? Dengan hanya melihat pisau dan berharap mempelajari seni Geno. Ini adalah sesuatu yang kebanyakan orang mungkin tidak akan pernah capai jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk usaha seperti itu, kata Sad Knight dengan nada frustrasi. Rebecca menjawab dengan sederhana, sangat mudah untuk melihat kebenaran. Bulan telah berada di sini selama setengah jam. Kekuatannya masih di sini. Itu memberitahu kita bahwa dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi lembut. Jika bulan ini bisa tetap di sini selama beberapa hari, dia pasti telah mempelajari rahasia Moonwheel. Cahaya yang bisa aku pancarkan paling lama hanya bertahan sehari. Dan di atas semua itu, air akan terganggu. Petik 2. Kita tidak bisa menunggu di sini selama beberapa hari, kata Viscount yang memindahkan cangkir. Aku tidak percaya dia bisa mempelajari rahasia kemurnian dan kelembutan dari pisau itu. Ayahku seharusnya masih ada. Kita harus mencari dia dan memeriksanya. Lalu kita akan mengetahui kebenaran. Dulce berdiri dan mencari Raja Moonwheel. Semua orang ingin tahu apakah Hansen memiliki bakat untuk menjadi begitu murni dan lembut.
Mereka tidak menghentikannya. Rebecca dan Black Steel juga pergi mencari Moonwheel King. Raja Moonwheel sedang berbicara dengan beberapa raja lainnya. Dia merasakan sesuatu, dan Raja Black Moon berkata, biarkan mereka masuk. Dulce dan yang lainnya masuk dan membungkuk di depan para raja. Bukankah kalian pikir kami orang tua itu membosankan? Apa yang kamu lakukan di sini? Black Moon King tersenyum. Dulce buru-buru menjelaskan apa yang terjadi pada raja. Dia meraih lengan Moonwheel King dan berkata, ayah, lihat dan bantu kami memahami apa yang dilakukan Hansen. Betulkah? Biarkan aku datang dan melihatnya. Moonwheel King dan yang lainnya tampak kaget. Mereka mengikuti Dulce ke taman. Ketika mereka kembali ke taman, Dulce menunjuk ke cahaya dan berkata, ini dia. Apa menurutmu ini bulan, ayah? Petik 2. Raja Moonwheel telah melihat cahaya dari seberang taman. Dia menghela nafas dan berkata, keterampilan Hansen adalah yang terbaik. Dia memeriksa kekuatan sisa yang aku gunakan untuk mengaktifkan pisaunya, dan darinya, dia bisa belajar sebanyak itu. Ini sangat jarang. Petik 2. Mendengar Moonwheel King mengatakan itu mengejutkan Dulce dan yang lainnya. Mereka tidak lagi memendam keraguan. Ayah, seberapa lembut Hansen? Tanya Rebecca. Aku akan mengatakan 30%. Aku akan senang jika kamu memiliki tingkat keterampilan itu ketika kamu mencapai seorang duke. Dapat diterima untuk hanya mencapainya setelah mencapai kelas raja, kata Raja Roda Bulan. Semua orang sangat terkejut, mereka tidak bisa berbicara. Sungguh memalukan dia memiliki bakat yang begitu bagus, namun meski begitu, dia tidak bisa menjadi Viscount tanpa mengonsumsi 2 hingga 300 tetesan air. Dia harus menelan jiwa kabut merah untuk mendapatkan seni dan kekuatan Geno ini. Jika Yixia memberinya segalanya, dia akan beruntung mencapai duke. Tidak mungkin dia bisa mencapai King dengan kecepatan seperti ini, Night River King menggeram. Setelah mendengar itu, anak-anak muda itu merasa lebih baik. Bakat Hansen sangat menakutkan, sulit untuk tidak diganggu olehnya. Bab 1933 Sihir. Moonwheel King benar, bulan Hansen hanya memiliki 30% dari kekuatan lembutnya sendiri, dan itu karena Sutra Dongsuan Hansen hanya mampu mensimulasikan 30%. Sutra Hansen Dongsuan masih pada tingkat yang rendah, jadi dia masih senang bahwa dia telah berhasil mensimulasikan 30%. Jika Dongsuan Sutranya naik, tidak akan sulit untuk meningkatkan persentasenya. Hansen, kamu bagus untuk membuat masalah orang. Yixia menghela napas. Dia sudah mengetahui tentang insiden di mana dia memerankan Moon. Seperti yang diyakini Hansen, Yixia memberinya Moon sebagai ujian lain. Dia hanya berlatih untuk waktu yang singkat, dan dia hanya melihat pisau bulan sempit sekali. Fakta bahwa dia masih berhasil melakukan terobosan seperti itu sungguh mencengangkan, dan itu menghilangkan ketakutannya. Dia tidak lagi kesulitan mempercayai Hansen, dan dia yakin dia benar-benar berbakat. Itu memang memberi Yixia perasaan yang bertentangan. Siapapun akan senang memiliki siswa yang berbakat, tetapi setiap kali dia memikirkan betapa sulitnya menaikkan level Hansen, itu membuatnya pusing. Yixia menghela nafas dan berbicara pada dirinya sendiri, aku perlu membuat rencana untuk melihat kemana dia bisa pergi untuk naik level. Aku tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pasokan sumber daya aku yang terbatas. Itu tidak akan membawanya terlalu jauh. Petik 2. Hansen kembali ke planet Eclipse, dan sementara perasaan dan ingatan masih bersamanya, dia melanjutkan latihan bulan. Keterampilan lembut itu cukup berguna, dan itu cocok dengan Hansen. Ketika Hansen punya kesempatan di malam hari, dia akan kembali ke tempat perlindungan untuk bersama keluarganya. Hari ini, Hansen pulang. Luolan dan Han Yufei tampak bahagia. Mereka berbicara dengan Hansen dan berkata, seorang bayi akan lahir. Seorang bayi datang. Petik 2. Tubuh Hansen menggigil. Matanya terbuka lebar, menatap orang tuanya. Dia memuji mereka, berkata, ayah, kamu masih sangat jantan. Apakah kamu mengatakan aku memiliki adik laki-laki atau perempuan lagi dalam perjalanan? Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Luolan memukul kepala Hansen. Dia tersipu, dan dengan senang hati berkata, itu Yanran. Dia memiliki seorang gadis. Petik 2. Ah, Hansen sangat senang, dia hampir melompat. Pergi dan temui dia. Han Yufei menepuk bahu Hansen. Keluarga senang karena Ji Yanran hamil. Ini membantu mengurangi trauma Little Flower yang diambil, dan Ji Yanran merasa lebih baik karenanya. Dia baru hamil 3 bulan. Jadi, butuh beberapa saat sebelum kelahiran. Hansen telah memberitahu orang-orang bahwa dia akan membunuh Xenogenik sebagai alasan. Dengan begitu, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ji Yanran di rumah. Orang bekerja di pangkalan, dan dia tidak benar-benar membutuhkan gen Xenogenik. Penghitungan gen Viscount-nya sudah maksimal. Sampai dia menjadi seorang Earl, tidak ada gunanya memakan gen Xenogenik. Hansen ingin tinggal bersama Ji Yanran sampai dia melahirkan, tetapi pangkalan itu segera mendapat kabar. Yixia akan pergi menemui Buddha, dan dia ingin Hansen pergi bersamanya. Hansen tidak bisa menolak, jadi dia mengemasi barangnya dan pergi ke planet Blade. Di sana, dia naik kapal bersama Yixia. Ratuku, mengapa kamu pergi menemui Buddha? Karena Hansen ada di sini, dia ingin ini selesai secepat mungkin. Yixia menerbangkan kapalnya. Dia tidak melihat Hansen, dan dia tidak menggunakan kapal perangnya yang biasa. Dia mengendarai kapal yang lebih kecil, di mana hanya dia dan Hansen yang bisa menempatinya.
Burning Lamp Alpha memberikan pidato setiap abad. Kami akan mendengarkan dia berbicara. Dengan Buddha, kata Isha. Apakah dia pemimpin Buddha? Han Sen bertanya. Isha mengangguk dan berkata, lampu pembakaran Alpha adalah salah satu yang menyalakan Lentera Geno. Tidak banyak dari Alpha ini yang masih hidup di antara ras yang lebih tinggi. Petik 2. Elit yang saleh. Kita benar-benar harus mendengarkan kata-katanya dengan cermat, kata Han Sen. Anehnya, Isha berkata, kamu tidak perlu mendengarkan pidatonya. Tapi kamu harus pergi ke surga Buddha. Surga, Han Sen memandang Isha dengan bingung. Isha tersenyum dan berkata, setelah Alpha berpidato, dia akan membuka surga. Orang hanya diperbolehkan pergi ke sana sekali seumur hidup. Aku membawa kamu ke sana sehingga kamu bisa berjalan melalui surga mereka. Ini mungkin membantu kamu naik level. Petik 2. Apa keuntungan berjalan ke sana? Han Sen bertanya, berkedip. Sulit untuk mengatakan. Jika kamu berjalan dengan baik, itu mungkin sangat membantu kamu. Jika kamu berjalan dengan buruk, kamu mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Kamu akan tahu kalau kamu ada di sana, jadi tidak ada gunanya aku menjelaskannya kepadamu sekarang, kata Isha singkat. Han Sen penasaran dengan Buddha, terutama karena iblis kuno. Dia sangat ingin tahu lebih banyak tentang mereka. Jika apa yang dikatakan iblis kuno itu benar, Asura entah bagaimana terhubung dengan Buddha. Dan bahkan Shuro dari aliansi dan iblis dari alam semesta Geno memiliki hubungan dengan Buddha. Sang Buddha adalah teman rabat, dan mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Isha mengemudikan kapal dengan lesu. Dia tidak terlalu terburu-buru. Planet ini disebut planet Magic. Itu adalah salah satu planet Buddha. Planet ini dikendalikan oleh sihir. Mereka adalah ras yang menarik. Senang sekali kamu bisa melihatnya. Isha memarkir kapalnya di pelabuhan antariksa dan membawanya untuk turun bersamanya. Han Sen ingin menyelesaikan semua ini secepat yang dia bisa, sehingga dia bisa kembali menghabiskan waktu bersama Jian Ran. Tapi dia tidak bisa mengubah pikiran Isha, jadi dia mengikutinya kemana-mana. Ketika dia turun dari kapal, dia melihat makhluk yang mengingatkan pada bola basket. Itu tidak persis seperti itu, tapi berbentuk lingkaran. Ukurannya hampir sama dengan satu, dan warnanya beragam. Teksturnya seperti jeli, dan mereka melompat untuk bergerak. Mereka memiliki mata yang besar, dan mereka terlihat sangat manis. Jeli ini adalah sihir, Han Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Isha mengangguk, mereka adalah ras yang spesial. Mereka tidak bermusuhan, tapi kekuatan serangan mereka lebih mengejutkan dari yang kamu kira. Petik 2. Ketika Han Sen ingin bertanya mengapa, gumpalan jeli merah muda muncul di depan mereka. Itu terlihat tepat di Isha. Dan kemudian, tiba-tiba, itu membuat suara letusan. Jeli merah muda mengambil bentuk Isha. Mata Han Sen terbuka lebar karena terkejut. Selain energinya yang lebih lemah, jeli merah muda menjadi Isha dan tampak persis seperti dia. Isha tampaknya tidak keberatan dengan peniruan itu, dan dia bahkan membelai kepala sihir. Ia menikmati sentuhan, dan menggosok tangannya. Han Sen mengulurkan tangan untuk menyentuhnya juga, tapi Isha menatapnya tajam. Saat itulah Han Sen menyadari bahwa jika dia membelai sihir, itu praktis sama dengan dia menyentuh Isha. Itu memalukan, tapi dia menarik tangannya. Selamat datang, bayi ajaib kami lahir belum lama ini. Apakah kalian tertarik dengan itu? Sihir yang tampak seperti Isha berbicara. Sial, apa ini? Apakah mereka menjual anak-anak? Mereka memiliki planet yang dilindungi oleh Buddha, jadi mereka tidak dapat melakukan hal buruk itu. Han Sen berpikir. Bab 1934 Adopsi, Subscribe Penatua. Sihir yang berubah menjadi Isha tahu apa yang dipikirkan Han Sen, dan karenanya dikatakan, hidup kita lemah, dan umur kita hanya 100 hari sihir. Itu menyumbang 1 tahun kosmik, di alam semesta Geno. Jika kita diadopsi, umur kita meningkat menjadi tuan rumah kita. Kami hidup selama mereka melakukannya. Jadi, setelah lahir, kebanyakan dari kita memilih untuk diadopsi. Petik 2. Han Sen sekarang mengerti, meskipun secara teknis adopsi, itu mirip dengan hubungan parasit. Dia tidak tahu apakah mereka benar-benar menguntungkan tuan rumah, dan jika mereka melakukannya, manfaat apa yang akan mereka berikan. Sihir mengantisipasi kekhawatiran ini. Melihat ekspresi wajah Han Sen, ia menjelaskan, sihir yang diadopsi tidak akan memengaruhi kehidupan inangnya. Mereka hanya mengambil sebagian kecil dari energi tuan rumah. Dan meski begitu, terserah pada tuan rumah untuk memutuskan berapa banyak yang kita serap. Jika kamu hanya ingin membuat kita tetap hidup seperti sekarang ini, sebotol cairan C4 Geno akan membuat kita tetap hidup selama 1 tahun kosmik. Jika kamu ingin kami berkembang, kamu harus menyediakan lebih banyak energi dari itu. Dan menyediakan dan menerima energi adalah landasan hubungan kita tidak akan pernah mengambil apapun tanpa izin. Petik 2. Cairan C4 Geno hanyalah makanan. Tidak banyak, sama sekali, kata Han Sen, sambil melihat ke arah Isha. Isha tersenyum dan berkata, The Magic adalah balapan yang damai. Jika kamu tidak ingin memberi mereka energi, dan mereka kekurangan nutrisi, mereka akan mati. Namun demikian, mereka tidak akan mencoba mencuri sumber daya dari kamu. Tapi secara keseluruhan, perawatannya rendah dan hanya membutuhkan sedikit energi. Namun, jika kamu menginginkan yang kelas atas, maka tentu saja mereka membutuhkan energi yang lebih besar. Dan mereka lebih sulit untuk naik level daripada bangsawan rata-rata. Petik 2. Kalau begitu, mengapa aku tidak mengadopsi beberapa?
Hansen mengira sihir itu lucu. Mereka tidak mengganggu, dan Hansen tidak ingin mereka semua mati. Hansen juga dapat membawa pulang beberapa orang ke Bauer untuk menjadi temannya. Dan dia punya banyak energi untuk disisihkan. Pelanggan yang terhormat, kami mohon maaf. Hanya satu sihir per orang adalah kebiasaan. Itu adalah tindakan pencegahan, kata sihir. Oke, kalau begitu aku akan mengadopsi satu, kata Hansen. Terima kasih, silakan lewat sini. Sihir memimpin jalan. Hansen dan Yixia mengikutinya menjauh dari pelabuhan. Meskipun port mereka mungkin terlihat modern, bagian lain dari planet ini semuanya tampak agak primitif. Kamu bisa melihat padang rumput luas yang dipenuhi gumpalan jeli yang semuanya melompat-lompat. Itu seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. Di salah satu lapangan berumput, sihir yang tampak seperti Yixia menunjuk ke Hansen dan berteriak. Anak-anak, pelanggan ini ingin mengadopsi salah satu dari kamu. Siapa yang ingin pergi dengan mereka? Petik 2. Dengan cepat, banyak gumpalan kecil jeli datang melompat-lompat. Mereka semua melompat-lompat di sekitar Hansen, berkata, pilih aku. Jemput aku. Bagaimana aku memutuskan? Hansen, melihat kelompok sihir ini, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak banyak perbedaan di antara mereka. Bagaimana mereka tumbuh tergantung pada tuan rumah dan energi yang mereka terima. Kamu harus memilih mana yang kamu suka, kata Yixia. Jemput aku, jemput aku. The Magic memiliki mata mereka terbuka lebar, saat mereka melompat-lompat di sekitar Hansen. Mereka dengan sungguh-sungguh ingin menjadi orang yang dipilih. Hansen memilih yang kecil. Itu adalah gumpalan jeli kuning, seukuran kepalan tangan. Dia meletakkannya di telapak tangannya dan berkata, aku akan memilih yang ini. Sihir lainnya tampak kecewa dan pergi. Mereka kembali bermain-main di ladang, menunggu kesempatan adopsi berikutnya. Tolong teteskan tetesan darah ke kepalanya. Kemudian kamu bisa hidup dengannya, kata sihir. Hansen menyentuh setetes darah ke bola jeli kuning. Dia menyaksikan darah diserap, lalu menghilang seluruhnya. Ketika diserap, Hansen merasakan bentuk koneksi tiba-tiba antara dia dan sihir. Sepertinya dia bisa membaca pikiran bola itu. Sang sihir sangat bahagia, melompati tangan Hansen. Apa namanya? Hansen bertanya. Mereka tidak punya nama. Kamu bisa memberinya nama, jika kamu mau, kata sihir yang tampak seperti Yixia. Aku akan menyebutnya Bubble, kata Hansen. Dia tidak pandai menamai sesuatu, dan dia memilih apapun yang keluar dari lidah dengan nyaman. Setelah dia mengadopsi Bubble, Yixia mengambil Hansen dari planet Magic. Mereka melanjutkan perjalanan, menuju ruang xenogenik terbesar Buddha. Di jalan, Yixia told Hansen bahwa memiliki sihir akan membantunya melewati surga di sana. Itulah mengapa mereka berhenti di sana dalam perjalanan mereka. Hansen ingin bertanya bagaimana sihir akan membantu, tetapi Yixia tampaknya tenggelam dalam pikirannya dan tidak banyak bicara. Sang Buddha lebih kaya daripada Rabat, dan mereka memiliki banyak sistem. Basis terbesar yang mereka miliki, bagaimanapun, adalah kerajaan Buddha. Itu adalah ruang xenogenik yang mirip dengan bulan sempit, tetapi tidak banyak planet di sana. Hanya ada sebidang tanah di langit. Tanah itu masih bisa lebih besar dari sistem. Ukurannya hampir tak terbayangkan. Hansen dan Yixia tidak perlu mengumumkan diri mereka sendiri. Mereka memasuki ruang xenogenik tanpa ditantang. Kerajaan Buddha sangat terbuka, dan ada banyak ras berbeda yang menempati kota. Sebenarnya tidak ada Buddha yang banyak di sana. Hansen terkejut melihat banyak Buddha dan yang lainnya memiliki sihir sendiri. Tampaknya itu hal yang sangat umum. Yixia berkata, aku harus melakukan sesuatu sebelum kita mendengarkan pidatonya. Kamu harus berjalan-jalan di sekitar tempat Buddha ini sebentar, jadi kamu bisa belajar satu atau dua hal. Aku akan menyusulmu nanti. Petik 2. Setelah itu, Yixia pergi. Dia menghilang, meninggalkan Hansen sendirian di jalanan. Hansen tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia hanya memutuskan untuk pergi. Tempat itu sama sekali baru baginya. Ada banyak hal di sana yang belum pernah dia lihat sebelumnya, jadi itu cukup menarik. Di pojok sebuah blok kota, ada seorang pria dengan pakaian aneh. Dia duduk di belakang meja yang rusak dan memegang tanda bahwa tidak ada yang mengerti. Dia merokok, dan setiap hisapan dilakukan dengan mata menyipit. Tidak lama kemudian, seorang Buddha tua berjalan melewati meja yang rusak dengan wajah sedih. Untuk beberapa alasan, tanda yang dipegang pria itu jatuh ke kepala Buddha yang botak. Apa yang salah denganmu? Orang tua Buddha itu mengusap kepalanya yang botak dan menatap pria itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia mulai pergi. Rekan Buddha, matamu kurang emosi dan dahimu hitam. Ada asap hitam yang keluar dari kepala kamu. Sesuatu yang buruk pasti terjadi padamu baru-baru ini. Pria itu bergerak untuk meraih pria tua itu dan berbicara dengan serius. Bab 1935 Tembok Buddha. Hansen berkeliaran tanpa tujuan di jalanan. Dia melihat ke depan dan melihat seorang wanita Buddha di tengah kerumunan. Dia dibalut jubah putih, dan alisnya seperti lukisan saat dia tersenyum pada Hansen. Wanita Buddha yang tidak bisa berkata-kata. Hansen kaget. Tuan Han, jika kamu mau, aku bisa memandu kamu berkeliling kerajaan Buddha. Buddha Lady yang tidak bisa berkata-kata datang ke hadapan Hansen dan berbicara dengannya. Ya, tolong, kata Hansen. Tidak mungkin melarikan diri dari Buddha di kerajaan Buddha. Tidak ada hal lain yang lebih baik untuk dilakukan Hansen, dan dia dengan bebas menawarkan untuk membimbingnya, jadi dia tidak akan mengatakan tidak.
Dan selain itu, Speechless cukup bagus untuk dilihat. Kalau begitu tolong ikuti aku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Speechless tersenyum pada Hansen dan kemudian mulai berjalan. Hansen merasa aneh. Ada banyak orang di kota, tetapi sepertinya tidak ada yang mengenali Speechless. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada yang memberinya tatapan aneh. Tapi tidak bisa berkata-kata tahu apa yang dipikirkan Hansen. Dia tersenyum dan berkata, Sang Buddha tidak terlalu tertarik pada selebriti. Aku jarang keluar dengan pangkat aku dipajang. Petik 2. Itu sebabnya, Hansen mengangguk, lalu bertanya, apakah ada tempat khusus yang bisa aku kunjungi? Aku yakin kamu tahu landmark paling menarik di sekitar sini. Petik 2. Omong-omong, kamu bisa memanggil aku Speechless. Tanpa berkata-kata berhenti dan kemudian berkata, aku tidak berpikir relik biasa akan menarik perhatian kamu, tetapi ada tembok Buddha yang berada 400 mil dari sini. Itu adalah tempat yang dikunjungi oleh Raja Buddha yang setengah dewa. Kamu harus melihatnya, Pak. Petik 2. Panggil aku Hansen. Disebut Sir itu aneh. Hansen tersenyum. Buddha Lady yang tidak bisa berkata-kata mengangguk dan berbicara tentang asal-usul tembok Buddha bahagia. Dia berbicara dengan baik, dan dia sangat cantik. Mendengarkan itu tidak membosankan. Tembok Buddha bahagia tidak dibuat oleh Raja Buddha bahagia. Itu adalah seorang siswa yang menggambar gambar Happy Buddha King di dinding itu. Begitulah cara itu kemudian dikenal sebagai tembok Buddha bahagia. Happy Buddha King adalah orang yang setengah dewa yang sangat terkenal, tapi dia sudah lama pergi. Namanya masih umum terdengar di kota, dan dia adalah sosok yang paling terkenal. Murid yang menggambar citranya juga bukan orang biasa. Dia adalah orang yang legendaris. Dari ras yang lebih tinggi, masyarakat Buddha termasuk yang paling luar. Di kerajaan Buddha, hanya 1% dari penduduknya yang merupakan Buddha totok. Sisanya adalah orang luar, dan banyak dari mereka yang cukup terkenal. Beberapa orang luar yang terkenal bahkan adalah raja. Orang yang menggambar Happy Buddha King adalah seorang duke luar bernama Sila. Orang itu sangat mengagumi Happy Buddha King, jadi mereka ingin menggambarnya. Ada banyak cerita berbeda. Sila bertemu dengan Happy Buddha King 10 kali dengan tawaran tersebut, dan setiap kali Sila ditolak. Namun, untuk ke-11 kalinya, Happy Buddha King mengizinkan Sila untuk melanjutkan. Hasilnya adalah tembok Buddha bahagia. Sebelum menyelesaikan gambar, Sila berlatih selama 3 tahun berturut-turut dalam isolasi total. Ketika Sila kembali, Sila melakukannya sebagai raja. Sila akhirnya menjadi setengah dewa juga. Ada pepatah di antara Buddha, Raja Sila adalah raja yang terkenal, tetapi seperti halnya Raja Buddha yang bahagia, sejarah melupakan mereka. Semua orang sekarang tahu adalah sisa-sisa tembok Buddha bahagia. Hansen menyukai ceritanya, dan ketika hampir berakhir, mereka berada di Sky Cliff. Di sanalah tembok itu berada. Hansen berpikir bahwa tempat itu, karena nilai pentingnya yang sakral, akan terlindungi dengan baik. Tetapi bahkan tidak ada pagar, dan mereka bisa datang tepat sebelum tembok. Tembok Buddha bahagia digambar di sisi tebing. Setidaknya tingginya 10 meter, kelihatannya agak aneh. Hansen memandang Happy Buddha Wall dari jauh. Dia bertanya-tanya, aku pikir ini adalah gambar dari Happy Buddha King. Mengapa ada 2 lukisan Buddha di dinding? Yang mana dia? Petik 2. Dinding menggambarkan seorang Buddha duduk di atas bunga teratai, tersenyum. Tetapi ada juga seorang wanita Buddha di sebelah Buddha. Dia memegangi lehernya, dan mereka terkunci dalam ciuman. Speechless tersenyum dan berkata, aku pikir ada banyak dewa dalam kepercayaan Rebate. Happy Buddha King adalah dewa kekasih kita. Raja Buddha yang bahagia disebut Raja Ming, dan wanita Buddha di sana adalah istri Ming. Mereka berdua didewakan, dan selamanya bersama. Mereka berdua disebut Happy Buddha King. Petik 2. Aku melihat, Hansen Dia pernah mengatakan itu, tapi di dalam hatinya, dia berpikir, bukankah ini seperti kombinasi dari 2? Aku pikir itu hanya satu raja, tapi ternyata itu adalah pria tua yang horny dan wanitanya. Petik 2. Tidak ada yang masuk akal, dan akal bukanlah apa-apa. Tidak ada yang tidak masuk akal. Di mana Indra berada, disitulah Buddha berada. Tidak bisa berkata-kata berbicara dengan Hansen dengan serius. Aku tidak mengerti ini, sepertinya aku tidak cukup cocok untuk Buddha. Hansen tersenyum. Speechless tersenyum dan berkata, aku tidak dapat memberitahu kamu apakah ini cocok untuk kamu, tetapi mungkin dengan melihat ke dinding, kamu dapat mempelajari 1 atau 2 hal. Ketika Sila menggambar ini, Sila King mengetahui apa artinya bahagia. Kebahagiaan ada di dalam tembok ini. Jika ini adalah takdirmu, maka kamu akan belajar sesuatu juga. Petik 2. Hansen memeriksa tembok Buddha bahagia, tetapi tidak dapat mempelajari apapun. Dia tersenyum masam dan berkata, sepertinya aku tidak cocok untuk Buddha, karena aku tidak dapat mengumpulkan apapun. Aku memiliki cara agar kamu dapat melihatnya, tetapi aku harus membantu kamu. Apakah kamu bersedia mencobanya? Mata indah yang tak bisa berkata-kata itu mengintip melalui Hansen. Jika kamu bersedia membantu, tentu saja. Hansen tersenyum. Oke, lalu tatap mataku. Katakan padaku apa yang kamu lihat. Senyum tanpa kata-kata pada Hansen, saat matanya mulai menunjukkan beberapa bentuk gerakan. Hansen menatap matanya, tapi matanya terlalu cantik. Sulit untuk menggambarkan betapa cantiknya mereka. Mereka sejernih kristal, dan melihatnya membuat orang ingin menatap dengan kagum. Hansen merasa visinya menjadi tersedot ke dalam dirinya sendiri. Dalam pantulan matanya, dia dengan jelas melihat dirinya sendiri.
Tapi bayangan itu sangat aneh, dan dia melihat dirinya telanjang. Dia tidak mengenakan apapun di depan Speechless Buddha Lady. Ledakan. Hansen merasa seolah-olah dia baru saja ditembak di kepala. Begitu banyak pikiran mengalir ke benaknya sekaligus, banyak di antaranya membuatnya tersipu. Mata tak bisa berkata-kata terus menatap Hansen. Mereka menjadi berair, dan dia menatap Hansen dengan aneh. Bab 1936 Antip Hasik, subscribe Penatua. Istri Ming menggunakan cintanya untuk memberi makan iblis Raja Ming yang kejam itu. Dia membujuknya untuk membuka pikirannya dan menjadi Raja Buddha sendiri. Bahkan monster kejam itu tidak bisa menghalanginya, jadi bagaimana bisa kamu menghalanginya? Speechless terasa sangat sombong. Selama pertukaran budaya antara Buddha dan Rabat, Speechless telah dipukuli oleh Gu Qingcheng. Dia tidak senang tentang itu. Ketika Speechless mendengar bahwa Hansen mengunjungi kerajaan Buddha, dia pergi mencarinya. Dia sangat ingin membalas dendam. Dia berencana membawa Hansen ke tembok Buddha bahagia. Dengan suasana di depan tembok seperti itu, dan dengan keahliannya untuk mengganggu keinginan Hansen, dia tahu dia akan berhasil. Speechless tidak berarti Hansen menjadi salah satu Buddha. Jadi, dia membuatnya jatuh cinta padanya. Dia yakin dengan benih cinta yang dia tanam. Dengan pikiran Hansen saat ini terguncang, dia bisa memanfaatkan keadaan linglung dan menanam benihnya. Dia akan melakukan apapun yang dia minta, dan dia akan mendengarkannya apapun yang terjadi. Keterampilan itu disebut Desire, dan hanya sedikit orang yang bisa mempraktikkannya dengan mahir. Namun, Speechless sangat berbakat dengannya, karena hubungannya dengan Speechless Buddha King. Speechless Buddha King telah melatih keterampilan bahagia, dan dia mengikuti teladannya. Mata Speechless terlihat sangat menarik, dan dia berpikir, ayo. Sementara kemauanmu masih berantakan, aku akan mendorongmu ke dalam situasi yang akan membuatmu sangat malu saat kau sadar. Petik 2. Memikirkan hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia dengan santai mulai memeriksa Hansen. Dia sebenarnya sangat mirip dengan Buddha. Wajah Hansen lebih menarik daripada rata-rata, tapi terlalu tebal untuk terlihat persis seperti Buddha. Itu tidak cantik. Tapi bakat Hansen sangat bagus. Mereka begitu jelas. Bahkan dia cemburu dengan apa yang dia mampu. Yang paling mengejutkannya adalah mata Hansen. Mereka tidak cantik, tapi sangat menarik, untuk alasan yang tidak bisa dia tunjukkan. Sesuatu tentang mereka mengingatkannya pada burung phoenix yang sedang naik daun. Mata hitam itu adalah jurang yang memikat, dan saat dia menatapnya, Speechless tiba-tiba merasa sulit untuk berpaling. Perlahan, wajah Speechless mulai memerah. Matanya sendiri bergetar aneh. Dia semakin dekat dengannya. Matanya sangat menarik, dan bibirnya mendekati bibir Hansen. Mengapa menurutku dia tiba-tiba terlihat berbeda? Speechless bertanya-tanya, dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tiba-tiba membutuhkan Hansen seperti dia perlu bernapas. Dia tampak seperti orang impiannya. Kekuatan hidup Speechless, semuanya kacau. Sebuah erangan melewati bibirnya, saat matanya menatap lembut. Sepertinya dia ingin menarik Hansen lebih dekat. Lengannya, di bawah jubah putih, melingkari leher Hansen. Bibirnya akan terhubung dengan bibir Hansen. Tiba-tiba, sebuah jari mendarat di bibir Speechless. Dia buru-buru keluar dari kebingungannya. Jangan mencoba terlalu banyak, kamu akan menjadi kecanduan. Hansen tersenyum saat dia menyentuh bibir Speechless asteris. Pipi Speechless meledak menjadi api. Dengan erangan lain, dia tersandung ke belakang. Hatinya kacau, dan dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melihat Hansen sekarang. Dia ingin menggali lubang dan menyembunyikan dirinya. Maafkan aku ingat bahwa sebenarnya ada sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan pergi sekarang. Maaf. Speechless benar-benar shock, dan jelas dia ingin melarikan diri. Hansen merasa lucu bahwa Speechless, dari semua orang, akan kabur dengan cara seperti itu. Kehendaknya adalah seperti makhluk yang didewakan. Itu terlalu kuat bagi seseorang seperti Speechless untuk dengan mudah memanipulasi. Skill Speechless, Desire tidak dapat mengguncang Hansen. Usahanya untuk merayu telah menjadi bumerang, dan itulah mengapa dia kabur. Setelah dia pergi, Hansen duduk di beberapa anak tangga dan mengamati tembok Buddha bahagia. Hansen tidak bisa membedakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Tapi sekarang dia sudah pergi, dia bisa memindai dinding dengan dongsuan auranya. Aku mengerti. Hansen melihatnya, lalu menonaktifkan dongsuan auranya. Ternyata tidak layak untuk dicoba. Namun, saat dia bersiap untuk pergi, beberapa orang datang. Mereka juga datang ke sana untuk melihat tembok itu. Hansen memandang mereka dan menyadari betapa miripnya mereka dengan manusia, selain tanduk di kepala mereka, tentu saja. Selanjutnya, Hansen mengenal pemimpin kelompok itu. Luoji. Dia tidak mati. Hansen terkejut. Saat dia bertemu Luoji si iblis, dia berada di planet KT. Luoji telah mengundang Hansen untuk bergabung dengannya di makam iblis. Ketika bahaya menimpa pasangan itu, Luoji meninggalkan Hansen dan melarikan diri ke gurun. Hansen tidak melihat pria itu sejak itu, jadi dia mengira dia sudah mati. Rupanya pria itu selamat, dan yang terpenting, dia datang ke kerajaan Buddha pada saat yang sama dengan Hansen. Sepertinya dia telah banyak berlatih saat mereka berpisah. Dia lebih cepat dari Hansen, dan itu karena dia susah menjadi seorang Eru. Saat Luoji melihat Hansen, dia juga tampak terkejut. Dia bertanya pada Hansen, kamu adalah murid Knife Queen, Hansen. Ya, benar, siapa kamu?
Hansen telah menggunakan persona dolarnya saat pertama kali bertemu Luoji. Pria itu tidak tahu bahwa Hansen adalah dolar. Aku Luoji dari Demon. Luoji telah membawa beberapa iblis bersamanya. Dia tersenyum pada Hansen, kamu harus berada di sini untuk mengakses surga Buddha, benar. Bagaimana kalau kita pergi ke sana bersama? Petik 2. Aku memiliki bisnis lain yang harus aku lakukan. Maaf mengecewakanmu, kata Hansen dan pergi. Hansen tahu orang macam apa Luoji sekarang, dan dia tahu dia tidak akan bekerja sama sepenuhnya dengannya. Tidak sopan. Setelah Hansen pergi, iblis di belakang Luoji berbicara. Luoji melambaikan tangannya dan berkata, gen orang itu mungkin tidak stabil, tapi keahliannya sangat dalam. Knife Queen menganggapnya sebagai murid, jadi sebaiknya kita tidak menyinggung perasaannya. Perjalanan ke surga ini penting bagi aku. Kita tidak bisa mengambil risiko kegagalan. Tolong bersikaplah dan jangan memberi aku masalah yang tidak perlu. Petik 2. Ya Tuan, para iblis bersamanya setuju. Hansen sedang berjalan ke barat, tetapi dia tidak punya waktu untuk berhenti dan mengagumi pemandangan. Dia hanya ingin kembali ke kota tempat Burning Lamp Alpha akan menyampaikan pidato. Dan setelah itu, dia ingin menyelesaikan cobaan surga ini sehingga dia dapat kembali kepada istrinya. Hansen menghabiskan 2 hari kembali ke kota Buddha. Begitu dia masuk, dia melihat bayangan yang akrab muncul di kerumunan. Kenapa dia di sini? Hansen menatap dengan kaget. Tapi kemudian, bayangan itu menghilang. Hansen berjalan ke gang tempat dia melihatnya, tetapi dia tidak menemukan jejak pria itu. Apa mataku jadi lucu? Retribusi Tuhan tidak bisa ada di sini. Tidak mungkin dia bisa keluar dari sini tanpa bantuan aku. Hansen mundur ke dalam pikirannya, karena seluruh situasi tampak salah. Tapi bentuk tubuh bayangan itu benar-benar mirip dengannya. Jalan Buddha 1937. Hansen berjalan sedikit, tapi dia tidak melihat pembalasan Tuhan lagi. Mungkin mataku jadi lucu. Hansen menggelengkan kepalanya, lalu pergi mencari tempat di kota Buddha untuk tinggal. Kota itu terbuat dari emas, dan bahkan tanahnya pun dilapisi dengan itu. Itu agak mengintimidasi dalam kemegahannya. Ada patung Buddha di mana-mana, dan kehadirannya membuat Hansen merasa tidak nyaman. Aku ingin tahu kapan Yixia akan muncul lagi. Hansen menunggu 2 hari lagi, dan masih tidak melihatnya. Dia menjadi tidak sabar sekarang. Orang-orang di kota mulai membicarakan sedikit tentang pidato Burning Lamp Alpha yang akan datang sekarang. Tidak ada ras yang dilarang mendengarkan pidato tersebut, dan siapapun dari status apapun dapat pergi. Tidak heran dia berkata tidak masalah jika aku mendengarnya atau tidak. Karena pidato akan ditujukan kepada semua orang, pasti tidak ada yang unik atau berharga yang akan dikatakan. Semua orang akan tahu apapun yang dia katakan, Hansen berpikir saat dia mendekati patung Buddha. Dia sedang berjalan di jalan Buddha yang terkenal. Itu adalah jalan lurus yang langsung menuju ke istana Burning Lamp Alpha. Jalan itu lebarnya 10 meter, dihiasi 3.000 Buddha emas yang memagari itu. Desas-desus mengatakan bahwa setiap Buddha mewakili dunia. 3.000 Buddha berarti ada 3.000 dunia. Ada seni Geno Buddha yang disebut 3.000 dunia. Itu berasal dari 3.000 Buddha di jalan itu. Namun, Hansen tidak mempercayai ceritanya. Tapi dia tidak punya pekerjaan lain yang lebih baik dengan waktunya, jadi dia memutuskan untuk datang dan melihat-lihat. Mungkin dia bisa mempelajari 1 atau 2 hal. Karena Burning Lamp Alpha akan memberikan pidato, banyak orang luar ada di sana, seperti Hansen. Mereka semua ditemani oleh sihir mereka sendiri. Gelembung mulai memantul ke atas dan ke bawah, liar karena kegembiraan. Kecerdasan sihir tumbuh perlahan, dan kepribadian mereka agak sederhana. Mereka bukanlah makhluk yang kompleks. Mencapai tingkat kecerdasan yang meniru bentuk Yixia akan membutuhkan waktu beberapa dekade. Itu juga membutuhkan banyak energi untuk mewujudkannya. 3.000 patung Buddha semuanya unik, dan tidak satu pun dari mereka adalah tiruan dari yang lain. Hansen datang untuk melihat-lihat untuk menghabiskan waktu. Ketika dia berjalan melewati 200 Buddha, dia melihat Speechless dan beberapa orang luar lainnya di sana. Tak satu pun dari mereka tampaknya berperingkat rendah. Ketidakjelasan mungkin telah membimbing mereka ke sana sehingga mereka dapat melihat para Buddha. Hansen melihat lebih dekat dan terkejut. Semua orang luar itu dari ras yang berbeda. Salah satunya adalah Feather. Bulu-bulu telah disingkirkan dari aula ras yang lebih tinggi, dan mereka hampir tidak pernah terlihat di luar surga suci saat ini. Tidak ada yang kecil melihat Feather di sini. Hansen tidak mengenali Feather itu. Tapi di antara mereka ada satu orang yang Hansen kenal. Dan itu adalah Higher of Pirate. Dia juga berada di kota Buddha. Sepertinya semua orang menganggap bisnis surga ini serius. Aku ingin tahu apa yang bagus tentang itu, dan apa yang ada di surga mereka. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Yixia ketika dia memutuskan untuk tidak menjelaskan apapun. Apakah aku bukan muridnya? Atau apakah dia baru saja ditendang oleh seekor keledai? Hansen merasa tertekan. Untungnya, Haier hanya akan mengenali Hansen jika dia mengenakan baju besi dongsuannya. Itu akan menjadi wajah dolar. Jika dia tahu siapa dia mungkin akan mencoba menyerangnya saat itu juga. Selain Hansen, ada juga pria berkepala sapi. Dia tampak seperti Minotaur. Dia bukan dari Kao, tapi Hansen mengira dia ras yang sama dengan orang yang dia temui selama berbagai acara rebate. Ada 3 orang lainnya di sana juga. Salah satunya memiliki kepala yang tumbuh seperti capung. Ada satu dengan 3 wajah dan 6 lengan, dan yang lainnya adalah seorang pria gana.
Dia memiliki tubuh bagian bawah ular dan semuanya. Semuanya unik. Hansen tidak tahu seberapa kuat mereka semua, tetapi mereka semua terlihat sangat berbeda. Hansen berhenti melihat mereka dan mengembalikan pandangannya ke patung-patung di sekitarnya. Hansen benar-benar tidak ingin melihat Haier, kalau-kalau dia entah bagaimana mengidentifikasinya. Buddha Lady, dalam perjalanan ke surga ini, berapa banyak orang yang dapat mencapai sisi lain? Pria Gana itu berbicara tanpa kata. Ada banyak orang jenius di sini, begitu banyak yang harus mampu mencapai sisi lain. Kamu masing-masing adalah elit dari ras kamu masing-masing, dengan bakat unik. Jika kamu memiliki kemauan yang kuat, kamu akan berhasil, kata Speechless. Pria berkepala keret itu mendengus dan berkata, mungkin tidak. Surga ini telah terbuka berkali-kali, dan kurang dari 10 siripis itu setiap waktu. Aku yakin ada batasan jumlah orang yang bisa hadir. Dan semakin banyak elit, semakin sulit jadinya. Petik 2. Amitabha, tidak bisa berkata-kata mengucapkan slogan Buddha, dan kemudian dia berkata, si Earl, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak ada batasan yang diberlakukan. Jika kamu dapat berjalan melalui surga, kamu akan melakukannya. Petik 2. Laki-laki Gana itu tanpa emosi memandangi laki-laki berkepala sapi itu dan berkata, Sik, jika kamu begitu takut, kamu tidak harus pergi. Selamat, apa yang kamu katakan? Pria berkepala keropos itu berlari menuju Gana dengan marah, menghembuskan api dari hidungnya. Tenang, ini adalah jalan Buddha, kamu tidak bisa membuat terlalu banyak suara di sini. Tak bisa berkata apa-apa di antara keduanya. Haier dan pria dengan 3 wajah dan 6 lengan tidak berbicara. Mereka hanya menonton. Sik dan Good sepertinya tidak akan melanjutkan perseteruan itu, dan mereka mengabaikan satu sama lain setelah itu. Ketidakjelasan terus membimbing mereka ke depan, memamerkan 3.000 Buddha. Ketika mereka mendekati Hansen, Hansen berpaling dari mereka. Dia tidak ingin terlibat. Dia hanya melihat punggungnya, tetapi Speechless mengenali Hansen. Ekspresinya menjadi aneh, dan dia berpura-pura tidak memperhatikannya. Dia melanjutkan turnya ke 3.000 Buddha. Melihat mereka pergi, Hansen merasa sangat lega. Tapi sebelum dia bisa benar-benar rileks, Hai berjalan kembali ke arah Hansen. Hansen kaget. Apakah dia melihat sesuatu? Hansen tidak takut padanya, tetapi dia tidak bisa mengambil risiko identitas dolarnya terungkap. Itu akan menimbulkan masalah besar dengan Yisha. Haier berjalan ke arah Hansen dan memeriksanya. Hansen terus memandang Buddha dan mengabaikannya. Hansen memutuskan bahwa, jika dia menyadari sesuatu, dia akan menyangkal apapun yang dia katakan. Dia akan menyangkal apapun yang terjadi. Hai meletakkan tangannya di bahu Hansen dan berbicara dengan pelan ke telinganya. Dia berkata, apakah kamu terlibat asmara dengan Speechless? Hansen kaget. Dia pasti tidak mengira Haier akan mengatakan itu. Jadi, dia hanya menatapnya dan berpura-pura tidak tahu apa yang dia maksud. Tabel virtual 1938. Melihat betapa terkejutnya Hansen, Hai mengambil reaksinya untuk konfirmasi. Dia kemudian bergumam, kita tidak boleh bicara di sini. Kita harus mencari tempat lain untuk mengobrol. Petik 2. Aku pikir kamu salah orang, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Hansen bertindak melalui keterkejutannya. Haier mengangkat bibirnya dengan senyum kecil dan berkata, tidak ada gunanya berpura-pura. Aku seorang pencuri, dan tidak ada yang lolos dari akal sehat aku. Aku akan menceritakan ini kepada seorang Buddha King, kamu tahu apa yang akan terjadi pada kamu dan Speechless jika aku melakukannya, bukan? Petik 2. Sebelum Hansen bisa berkata lain, Haier melanjutkan. Oh, tapi asal tahu saja, aku tidak sedang bermusuhan. Sebenarnya, aku ingin berdagang dengan kamu. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Haier menarik Hansen dari Buddha Spot. Mereka berjalan keluar kota dan pergi ke tepi sungai terdekat. Hansen ingin mendengar apa yang ingin dia katakan, jadi dia tidak menolak untuk mengikutinya. Oke, ayo bicara di sini. Hai, melepaskan Hansen, lalu duduk di atas batu. Dia tersenyum dan berkata, mengingat hubungan kamu dengan wanita Buddha yang tidak dapat berbicara, aku hanya dapat berasumsi bahwa kamu mengetahui rahasia surga. Rahasia apa? Hansen bertanya pada Haier. Berhenti berpura-pura, surga telah terbuka berkali-kali, dan banyak ras telah hadir di sini. Hanya 10 dari mereka yang dapat mencapai akhir, setiap saat. Aku yakin ada rahasia di suatu tempat. Haier mengintip tepat di Hansen saat dia melanjutkan. Dengan reputasi, Speechless, dia pasti tahu bagaimana menjangkau sisi lain. Aku tidak ingin apapun dari kamu. Yang aku inginkan adalah kamu membawa aku bersamamu dan membantu aku mencapai akhir. Jika ya, aku akan merahasiakan hubungan kalian berdua. Aku berjanji. Aku pikir kamu telah salah paham dengan kami. Aku tahu Speechless, tetapi kami tidak menjalin hubungan satu sama lain. Padahal, kami hanya pernah bertemu 2 kali, kata Hansen. Haier tampak kesal dengan penyangkalan itu. Wajahnya dipenuhi embun beku dan dia berkata, ini buruk. Aku akan memberitahu Buddha King tentang hal itu sekarang. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia tahu? Hansen menertawakan Haier. Haier kembali menatap Hansen dengan jijik. Masih berpura-pura, kamu tidak dapat menyembunyikan apapun dari bajak laut. Pangkat setiap trik dalam buku ini untuk membuat orang lain mengikuti keyakinan mereka. Pernikahan adalah salah satu metode tersebut. Banyak makhluk di alam semesta ini telah ditambatkan pada Buddha dengan cara ini.
Seperti Happy Buddha King, dia adalah yang terbaik di seluruh alam semesta. Namun bahkan dia terjebak dalam salah satu pengaturan itu. Speechless terkenal, dan dia akan menikah dengan seseorang yang kuat. Itu suatu keharusan baginya. Jika Buddha King belajar tentang kalian berdua, apakah menurut kamu dia akan membiarkan kamu pergi begitu saja? Kamu harus tahu tentang ini. Petik 2. Hansen tidak tahu bahwa Buddha memiliki budaya seperti itu, dan menurutnya itu cukup menarik. Ketika Hansen tidak menanggapi, Haier melanjutkan dengan berkata, orang lain tidak tahu Buddha seperti ini, tapi kami tahu. Mereka tidak jauh lebih pintar dari bajak laut, loh. Aku tidak terlalu menyukai mereka, dan lebih dari itu, aku tidak ingin mengungkap cerita kamu. Jika kamu membantu aku, ini adalah situasi yang sama-sama menguntungkan bagi kita semua. Petik 2. Kamu tahu siapa aku? Hansen bertanya pada Haier. Haier terkejut dan berkata, bagaimana aku bisa tahu siapa kamu? Kamu hanyalah Viscount rendahan bahkan jika kamu terkenal, Buddha tidak akan membiarkan kamu bersamanya. Petik 2. Hansen tersenyum dan berkata, aku adalah murid dari rebate bernama Knife Queen. Ini adalah pertama kalinya aku di sini, dan ini menandai pertemuan ketiga aku dengan Speechless. Tidak ada lagi yang terjadi, oke. Kamu sepenuhnya salah. Petik 2. Hai mengerutkan kening pada Hansen. Dia menatap ke arahnya. Melihatnya berbalik untuk pergi, dia menariknya dan berkata, bahkan jika kalian berdua tidak bersama, bagaimana kalau kita tetap bekerja sama? Mari kita berjalan melalui surga bersama. Petik 2. Apa manfaatnya bagi kita untuk bekerja sama? Hansen bertanya pada Haier. Ada banyak. Aku adalah jenius nomor 1 dari bajak laut. Semua orang tahu nama Haier. Dia adalah orang yang langka dan sangat berbakat. Aku akan menjadi dewa, suatu hari nanti. Hai terus memuji dirinya sendiri, sama sekali tidak menunjukkan rasa malu. Jika kamu dan aku bekerja sama, akan lebih mudah tuh melintasi surga. Haier menepuk bahu Hansen. Jika kamu sebaik yang kamu katakan, mengapa kamu membutuhkan Speechless untuk memandu kamu? Hansen menertawakannya. Wajah Hai tidak berubah, dan dia berkata, aku yakin aku bisa melewatinya, tapi ini urusan sekali seumur hidup. Baik untuk mengambil tindakan pencegahan ekstra, bukan begitu? Petik 2. Hansen berbalik dan pergi, mengabaikannya. Haier mengikuti dan memohon, mari kita bicarakan. Nyatakan kondisi kamu. Petik 2. Aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang diharapkan di surga, jadi mengikuti aku tidak ada gunanya. Hansen tahu Haier curiga tentang prospek hubungannya dengan Speechless, jadi dia terus berjalan dengan tegas. Haier mengertakkan gigi dan mencabut sesuatu. Kamu harus tahu ini, jika kamu bekerja sama dengan aku, maka ini milik kamu. Petik 2. Hansen melihat tangan Hai dan melihat tablet. Itu seukuran telapak tangan. Ada banyak kata, lebih kecil dari butiran beras, terukir di dalamnya. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Apa itu? Hansen melihat tablet Haier dengan ragu. Haier tampak kaget. Dia menatap Hansen, dan berkata, benarkah? Kamu tidak tahu tentang tablet virtual. Petik 2. Apa itu tablet virtual? Hansen melihatnya dan bertanya. Haier melihat bahwa Hansen benar-benar bingung, jadi dia mengguncangnya di depannya dan berkata, tablet virtual adalah harta yang sangat kuat yang ditinggalkan oleh ras misterius yang lebih tinggi. Ia memiliki seni geno ras yang misterius. Ketika Sang Buddha menerima tablet virtual, mereka menyerap bakat untuk menjadi apa adanya. Banyak seni geno datang dari tablet virtual ini. Ini salah satu dari sekian banyak. Bajak laut menggalinya dari beberapa reruntuhan tua, dan tidak ada yang tahu tentang ini. Tapi itu bisa menjadi milik kamu dengan harga kemitraan koperasi. Petik 2. Bagaimana aku tahu apakah ini nyata atau tidak? Hansen penasaran. Bukankah kamu murid Knife Queen? Jika kamu membiarkannya melihatnya, dia akan tahu yang sebenarnya. Dia juga tidak akan berbohong, kata Haier. Baik, jika ini nyata, aku akan melintasi surga bersamamu. Hansen mengambil tablet itu. Haier tidak memiliki hubungan dengan Speechless, dan dia secara praktis memberinya sesuatu secara gratis. Dia tidak akan menolaknya. 1939 surga, subscribe Penatua. Mengapa kamu mengikuti aku? Hansen bertanya, melihat ke arah Haier. Haier berjalan santai di belakangnya. Aku sudah memberimu kesepakatan akhir, jadi tentu saja aku akan mengikuti kamu. Surga akan terbuka dalam beberapa hari, dan sampai saat itu, aku akan mengikatkan diriku padamu. Petik 2. Aku akan mendengarkan pidato Burning Lamp Alpha. Kita bisa bertemu di sana, kata Hansen. Lagi pula tidak ada tempat lain bagiku untuk pergi. Aku mungkin juga mengikuti kamu. Mungkin menyenangkan juga bisa bertemu dengan Knife Queen. Hai benar-benar ingin mengikutinya. Hansen, melihat bahwa Haier tidak pergi, mengizinkannya untuk ikut serta. Masih ada beberapa hari lagi sampai pidato dimulai, dan itu terasa seperti selamanya bagi Hansen. Di hari pidato, Yisha masih belum mengungkapkan dirinya. Aneh, di mana Yisha? Apakah dia langsung pergi ke area bicara? Hansen mengerutkan kening. Apa kau benar-benar murid Knife Queen? Di mana dia? Ketika pidatonya akan dimulai, Hai melirik Hansen dengan curiga. Dia mulai berpikir dia tidak tahu siapa dia sebenarnya. Jika kamu tidak mempercayai aku, ambil tablet kamu kembali. Lalu kita bisa berpisah. Hansen mengulurkannya padanya. Selama beberapa hari terakhir, dia telah meneliti teks di tablet. Itu tampak seperti sesuatu yang sangat mendalam,
tetapi tidak ada awal atau akhir teks yang disertakan. Itu hanyalah bagian dari seni Geno yang lebih besar. Kamu tidak bisa belajar apapun dari itu. Hansen menemukan tablet itu agak terkenal. Bagian yang dimiliki Hai kemungkinan sangat nyata. Tablet virtual memiliki cukup banyak penyimpanan, dan seni Geno memenuhi semuanya. Jika dia hanya memiliki satu bagian, maka dia hanya memiliki satu bagian dari seni Geno. Tidak heran mengapa HR bersedia memberikannya padanya. Tidak, kamu sudah membaca isinya. Apa gunanya mengembalikannya padaku sekarang? HR menggelengkan kepalanya. Hansen mengabaikannya, dan dia terus mengerutkan kening. Pidato dimulai, dan Yixia belum kembali. Tanpa Yixia, Hansen tidak akan mendapat undangan dari Buddha untuk memasuki surga mereka. Dia tidak bisa mendengarkan pidato di istana, jadi dia harus tinggal di alun-alun dan mendengarkan bersama rakyat jelata. Burning Lamp Alpha tidak dapat dilihat dari alun-alun. Penonton hanya bisa mendengarkan suaranya yang terdengar dari speaker kuning. Banyak makhluk mendengarkan pidato melalui sistem suara Buddha. Ketika Hansen mendengar apa yang diucapkan, dia pikir itu sangat berarti. Dia merasa seolah-olah hatinya telah naik level. Tapi setelah memikirkannya lebih dalam, dia pikir itu memang agak terlalu kabur. Jika kamu dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh pidato itu, kamu harus menjadi orang suci. Kamu tidak perlu mempelajari apapun. Itu salahmu. Aku dari bajak laut, aku seharusnya mendengarkan dari istana. Sekarang aku terjebak di alun-alun dengan orang-orang rendahan ini dan kamu. Hai terdengar kesal. Hansen tertawa dan berkata, lagi pula, kamu mungkin tidak akan mendengarkan dengan baik. Tidak masalah di mana kamu berdiri saat mendengar dia berbicara. Petik 2. Ini berbeda. Mendengarnya dari istana adalah pengakuan atas identitas kamu. Ini berbeda saat kamu berada di sana, kata Hair. Namun, Hansen tidak terlalu memikirkan pidatonya. Dia prihatin dengan Yixia, yang masih belum muncul. Jauh di sana, di paviliun batu di sudut barat daya kerajaan Buddha, seorang lelaki tua sedang duduk di depan meja. Sepertinya dia tertidur. Ada permainan catur yang duduk di atas meja, dan itu di tengah jalan buntu. Yixia sedang duduk di seberang pria itu, mengamati permainan buntu di atas meja. Dia memegang sepotong, mencoba memutuskan tindakan selanjutnya. Paviliun itu cukup biasa, tetapi memberi orang lain perasaan terpisah dari dunia luar. Itu seperti alam yang tidak ada secara utuh. Waktu berlalu, dan Yixia duduk diam seolah dia telah berubah menjadi batu. Hansen tidak bisa melihat Burning Lamp Alpha, dan pidatonya berlangsung sepanjang hari. Setelah itu, semua makhluk menunjukkan terima kasih mereka kepada Alpha, bersujud di depan istana. Pidato berakhir, dan langit terbuka. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju lubang. Hansen dan Hair terjebak di kerumunan, melihat ke arah Wei ke surga. Ada 8 pintu di kota Buddha, dan 3 di antaranya terbuka. 5 di antaranya selalu tertutup. Salah satu pintu menuju surga, dan itulah satu-satunya jalan ke surga. Itu terletak di barat. Pintu barat sekarang terbuka, dan ketika mereka melihatnya, mereka bisa melihat cahaya Buddha. Itu jelas tidak mengarah ke tanah di luar kota, seperti yang bisa diduga. Hansen masih belum melihat Yixia, jadi dia memutuskan untuk bergerak bersama kerumunan menuju pintu barat. Ketika dia melewati pintu barat, dia tidak dibawa keluar kota. Dia menemukan dirinya di gurun. Tidak ada yang terlihat di limbah gurun itu, bahkan tidak kaktus. Itu hanya pasir kuning, mendesis di bawah langit yang cerah dan panas. Setelah memasuki gurun, Hansen mendengar sesuatu, seperti seseorang berbisik di dekatnya. Ini hampir terdengar seperti seseorang yang mengucapkan slogan Buddha, tetapi dari sumber yang tidak dapat dibedakan. Kebisingan mengalir di sekelilingnya secara terus-menerus. Suaranya tidak keras, tapi dia bisa mendengarnya dengan jelas. Sepertinya itu datang langsung dari otaknya. Saat dia mendengarkan suara itu, tubuh Hansen ingin ikut bergerak bersamanya. Itu membuatnya cemberut. Apakah kamu mendengar suara berisik? Hansen bertanya pada Hair. Tentu saja, apakah kamu tidak tahu bahwa surga memiliki suara surgawi? Hair memutar matanya. Jika dia tidak bertanya-tanya, dia tidak akan percaya Hansen adalah murid Knife Queen. Dia tidak tahu apa-apa. Ada apa dengan suara surgawi ini? Hansen mencoba menentukan sumbernya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Hai terus berjalan dan menjelaskan, musiknya ada di mana-mana, di seluruh surga ini. Pada awalnya, ini akan terasa seperti bukan apa-apa. Tapi semakin lama kamu mendengarnya, semakin dalam itu akan menyentuh kamu. Jika kamu tidak dapat tetap tenang dan berjalan melalui surga ini pada waktunya, tubuh kamu akan mulai menari bersamanya. Itu tidak akan berhenti sampai kamu mati. Petik 2. Hansen mengerutkan kening dan berkata, jika itu berbahaya, dan hanya 10 orang yang bisa melewatinya, mengapa begitu banyak orang yang datang ke sini? Bukankah mereka takut mati? Petik 2. Nah, kamu bisa kembali sebelum kamu kehilangan kendali. Kamu akan aman jika melakukan itu. Hair melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa melihat Speechless. Kemudian, dia bertanya, kapan kamu dan Speechless akan bertemu? Aku sudah bilang, kami tidak sedang menjalin hubungan. Hansen melihat sekeliling dan bertanya, bagaimana aku tahu kapan harus melanjutkan atau kapan aku harus kembali? Itu tergantung siapa kamu. Setiap orang memiliki ketakutan di dalam hati mereka. Kamu kembali ketika kamu telah kehilangan semua harapan. Semakin percaya diri dan keras kepala orang, semakin besar bahaya yang mereka hadapi.
Haier memutar matanya, dan terus berkata, tapi kamu akan baik-baik saja. Ketiadaan kata-kata akan melindungi kamu, dan kamu akan berhasil sampai akhir. Petik 2. 1947 Roh Buddha. Hansen tidak repot-repot membantahnya lagi. Dia mengikuti kelompok besar itu melintasi gurun. Awalnya ada kerumunan besar orang di sekitar mereka, tetapi banyak orang dengan cepat mulai lelah dan berbalik. Tidak ada siklus siang dan malam di surga, dan matahari selalu tinggi di langit. Setelah 10 jam, matahari masih belum tergerak. Seperti yang Haier katakan juga, suara surgawi hampir tidak mungkin untuk diabaikan. Tidak lama kemudian Hansen melihat makhluk berkemauan lemah mulai menari mengikuti musik. Seorang raksasa menari di atas pasir. Sekilas mungkin tampak lucu, tetapi akhirnya membuat penonton merinding. Banyak kelompok orang berjalan bersama. Jika ada yang mulai menari dengan musik, orang lain dapat menghentikannya. Beberapa makhluk yang mengalami kesulitan menahan musik, dan mereka memutuskan untuk kembali. Mereka tidak ingin mengambil risiko mati di sana. Musiknya sama sekali tidak mempengaruhi Hansen. Dia mendengarnya, tapi itu hanya mengganggu, lebih dari apapun. Hai terus mengganggu Hansen tentang kapan dia akan bertemu dengan Speechless, tapi dia terlalu malas untuk menjawabnya. Namun, Haier menolak untuk menyerah. Dia akhirnya tidak tahan. Dia mengerutkan kening dan bertanya, menurutmu mengapa aku menjalin hubungan dengannya? Haier tersenyum dan berkata, aku seorang wanita juga. Cara dia memandangmu tidak bisa membodohiku. Bisakah kamu bersumpah kepada Tuhan bahwa tidak ada apa-apa di antara kalian berdua? Petik 2. Hansen mengangkat bahu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus berjalan. Tidak ada waktu malam di gurun itu. Tidak ada yang tahu ke arah spesifik mereka harus bergerak, yang akhirnya mengakibatkan kerumunan besar berpisah saat orang-orang berpisah. Namun, kebanyakan dari mereka terus maju. Dan itu berarti mereka menuju ke barat. Hansen juga pergi ke barat. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang di sekitarnya. Gurun itu terlalu luas. Setelah 50 jam ini, selain Haier, tidak ada orang di dekat sini. Hai terus berjalan dan bertanya, Hansen, aku tidak bisa melihat siapapun yang dekat dengan kita. Harus ada yang tidak bisa berkata-kata di sini. Petik 2. Hansen bertingkah seperti dia tidak mendengar apa-apa. Dia hanya membelai bubble, yang bertengger di bahunya, dan bertanya, apakah kamu membawa sihir? Apa yang mereka lakukan? Haier berkata, mereka tidak terpengaruh oleh musiknya. Kamu dapat menggunakannya untuk mengalihkan perhatian dari musik. Itu membuat pikiran kamu tidak mudah terpikat oleh musik surgawi. Petik 2. Aku melihat, Hansen sudah menebak itu, tapi dia hanya ingin konfirmasi. Berhenti bertele-tele, kapan Speechless tiba di sini? Haier bertanya dengan kesal. Saat Hansen mulai merespons, bayangan muncul di cakrawala. Mereka melihat ke arahnya dan melihat seorang Buddha dengan jubah putih. Kepala botak berkilau di bawah sinar matahari. Kamu melihat, tidak mungkin aku salah. Haier tampak sombong. Lihat lebih dekat, itu laki-laki. Ini bukan Speechless, kata Hansen setelah 1 detik. Kamu masih berpura-pura, pasti tidak bisa berkata-kata telah mengirim orang itu untuk menjemputmu. Kamu tidak bisa berbohong kepada aku. Haier memberinya wajah kamu tidak bisa berbohong kepada aku. Wajah Hansen tiba-tiba terlihat agak pucat, dan matanya bergerak-gerak. Dia telah mengambil aura yang sangat tidak bersahabat yang datang dari pria itu. Ayo pergi. Hansen berbalik dan mulai pergi. Berhenti bermain, kata Haier dengan eye roll, tapi kemudian dia menyadari bahwa Hansen sudah kabur. Haier berbalik untuk melihat Buddha dan menemukan bahwa dia telah melaju cepat. Dia datang ke arahnya seperti anak panah. Dia merasa ada sesuatu yang salah sekarang, jadi dia mengejar Hansen. Siapa itu? Bukankah dia di sini untuk menjemputmu? Haier bertanya sambil berlari. Aku sudah bilang padamu, aku tidak ada hubungannya dengan Speechless, kata Hansen lagi. Haier menoleh untuk melihat ke belakang mereka, dan dia melihat Buddha semakin dekat. Dia terkejut, dan berkata, jika kamu tidak ada hubungannya dengan dia, mengapa mereka mengejarmu? Mereka pasti telah mengungkap rahasia kotormu, dan itulah sebabnya pria itu dikirim untuk menyingkirkanmu. Petik 2. Haier memandang pria itu lebih dekat, lalu berteriak. 7 Roh Buddha, aku benar, kamu dan Speechless telah diekspos. Buddha ini telah dikirim untuk membunuhmu. Petik 2. Kamu mengenalinya? Hansen bertanya. Dia tidak tahu mengapa salah satu Buddha mau mengejarnya. Dan karena pengejar mereka tidak diragukan lagi adalah musuh, Hansen ingin tahu lebih banyak tentangnya. Kamu belum pernah mendengar tentang 7 Roh Buddha. Dia adalah putra ke-7 Raja Buddha yang tidak bisa berkata-kata, tetapi Raja Buddha tidak menyerahkan apapun kepadanya dalam surat wasiatnya. Dia memberikan segalanya untuk Speechless. 7 Roh Buddha tidak ditolak warisannya karena dia mengecewakan, tapi karena dia terlalu pintar. Raja Buddha yang tidak bisa berkata-kata takut bahwa keinginannya mungkin membatasi dan sebenarnya menghalangi masa depan 7 roh. Jadi, tidak ada yang tersisa untuknya. Burning Lamp Alpha sendiri menolak untuk menerima siswa selama 1000 tahun, tetapi beberapa dekade yang lalu, dia membuat pengecualian untuk Seven Spirit Buddha. Dia pasti seorang Marquise sekarang. Petik 2. Haier melanjutkan dengan berkata, hubungan antara kamu dan Speechless pasti sudah terbuka. Itulah mengapa dia ada di sini untuk membunuhmu. Jadi, karena ini tidak ada hubungannya dengan aku akan pergi. Petik 2. Setelah itu,
Hai berubah arah dan lari ke arah lain. Dia ingin menjauh dari Hansen sebisa mungkin untuk menghindari campur tangan dalam kekacauannya. Hansen tiba-tiba mempercepat, dan dia meraih pakaian Haier. Dia mengangkatnya dan terus berlari. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku pikir kita teman. Jangan menyakitiku. Haier berjuang keras, mencoba melarikan diri. Aku adalah murid Knife Queen. Kerabat dan Buddha memiliki hubungan yang baik. Jika mereka ingin membunuh aku, menurut kamu apakah mereka akan mengizinkan para saksi untuk mengetahui bahwa aku dibunuh? Kata Hansen dengan dingin. Haier terkejut, jadi dia berhenti melawan. Dia berkata, kalau begitu, kita harus berpisah. Dia mungkin tidak akan mengejarku. Lebih baik daripada mati bersamamu, setidaknya. Petik 2. Kamu hanyalah Viscount. Jika aku adalah 7 roh Buddha, aku akan membunuh kamu sebelum mengejar aku, kata Hansen. Kamu mengatakan bahwa kamu benar-benar kuat, tapi kamu adalah Viscount yang sama denganku. Haier tersenyum. Tapi setelah dia mengatakan itu, dia merasakan Hansen menyelipkannya di bawah ketiaknya. Kemudian dia melaju ke titik di mana dia bahkan tidak bisa membuka matanya untuk melihat angin. Bagaimana dia begitu cepat? Haier kaget.